Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak ibu sekalian? Sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Nah, tadi sebelum ibu masuk ke dalam kelas ini, ibu lihat di bawah meja masing-masing ada beberapa meja yang terdapat sampah. Nah, jika anak-anak ibu sekalian melihat sampah tersebut, tolong dipungut. Ibu beri waktu selama 2 menit untuk mengumpulkan sampah yang ada di bawah mejanya masing-masing. Nah, baiklah, sudah bersih semua ya, di bawah mejanya tidak ada lagi sampah. Nah, jika kelas bersih, maka kita juga yang akan tenang dalam pembelajaran, kita fokus dalam pembelajaran. Nah, baiklah, untuk selanjutnya, sebelum ibu masuk harap diperiksa kembali di bawah-bawah mejanya. Untuk yang piket, silakan laksanakan tugasnya. Terima kasih, ketua kelas. Silakan dipimpin untuk membaca doa. Baik. Selanjutnya ibu akan mengecek kehadiran anak-anak ibu sekalian. Jika ada yang sakit, ada kawannya yang menitipkan surat, silakan ditaruh di meja ibu. Untuk namanya yang dipanggil silakan jawab hadir. Untuk yang tidak ada dan kawannya yang di sini ada yang mengetahui keadaan kawannya yang tidak hadir, silakan dikatakan sampai silakan didengarkan namanya masing-masing. Adela Mutiara Putri. Hadir, Bu. Adinda Azani. Saya, Bu. Akmal Dwi Fianto. Hadir, Bu. Bunga Dinda Permata. Hadir, Bu. Dara Ayu Puspa. Dian Hadir, Bu. Setianingsi. Ada Dian? Oke. Ada ya? Ada, Bu. Diva Suci Ramadhani. Vera Hadir, Bu. Andini. Hadir, Bu. Vira Safitri Ramadhani. Saya, Bu. Gustiani Tri Nurjana. Gustiani Tri Nurjana. Iis Tri Hadir, Bu. Anita. Bu. Ilham Maulana. Jana Nafisa Hadir, Bu. Putri. Lydia Sasti. Maisi Bu. Danti Dani. Sumawati. Nala Bu. Amanda. Bu. Mutiara Ospianti. Sudah siap belajar siswa-siswa ibu sekalian? Sudah ya, masih semangat kan? Nah, materi kita hari ini mengenai bank sentral, sistem pembayaran, dan juga alat pembayaran yang ada di perekonomian Indonesia. Nah, sebelum kita masuk kepada materi hari ini, Ibu menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu untuk memahami apa itu bank sentral, sistem pembayaran, dan juga alat pembayaran yang ada di perekonomian Indonesia. Nah, yang kedua itu untuk mengetahui apa saja alat pembayaran yang ada di Indonesia. Nah, kita tahu jika alat pembayaran itu ada yang berupa pembayaran non-tunai dan juga pembayaran tunai. Nah, sebelum kita masuk kepada materi hari ini, Ibu ingin merefleksikan diri siswa Ibu sekalian. Di sini ada yang tahu atau ada yang paham atau ada yang masih ingat apa materi kita minggu lalu? Ya, Bu. Ya, Ya, tadi Bu. materi kita minggu lalu mengenai pendapatan nasional. Nah, selanjutnya di sini siapa yang tahu apa itu pendapatan nasional? Ya, silakan yang di belakang. Apa itu pendapatan nasional? Keseluruhan yang diterima oleh seluruh rumah tangga di suatu negara. Ibu menjelaskan mengenai metode pembelajaran kita kali ini. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan
PowerPoint atau PPT untuk Ibu tampilkan di depan, kemudian materinya Ibu jelaskan terlebih dahulu. Nah, kemudian jika ada yang kurang paham atau kurang tidak mengerti mengenai penjelasan yang Ibu berikan, maka anak-anak Ibu sekalian bisa langsung bertanya kepada Ibu. Nah, diharapkan pembelajaran kita kali ini dapat benar-benar didengar ataupun Nah, Ibu akan menjelaskan materinya 10 atau 15 menit pertama. Nah, kemudian kalian harus benar-benar memperhatikan materi yang Ibu jelaskan, karena nanti pada 10 menit terakhir atau 5 menit terakhir Ibu akan membagi kalian siswa sekalian dalam beberapa kelompok, kemudian Ibu akan memilih secara random kelompok yang akan tampil. Nah, kemudian kelompok yang tidak tampil atau kepada forum bisa bertanya kepada kelompok yang tampil. Jadi diharapkan konsentrasi dalam pembelajaran kita. Nah, yang pertama yaitu mengenai bank sentral. Sebelum masuk kepada bank sentral, di sini siapa yang tahu apa itu bank atau pengertian dari bank? Nah, baik, silakan yang di belakang. Bank adalah tempat penyimpanan uang bagi masyarakat. Bagus ya, sudah dijelaskan. Nah, jadi bank itu adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Nah, tadi masyarakat itu mengumpulkan dananya kepada bank dalam bentuk simpanan. Nah, kemudian bank menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf masyarakat. Nah, jika tadi itu pengertian dari bank, nah bank sentral ini adalah suatu lembaga yang melaksanakan kebijakan publik melalui sektor perbankan untuk mempengaruhi variabel ekonomi lainnya. Tujuan utama dari bank sentral ini adalah untuk mempertahankan stabilitas sistem moneter dan juga sistem pembayaran. Nah, di sini siapa yang tahu apa nama bank sentral yang ada di negara Indonesia? Tidak ada yang tahu? Oke, baiklah, bank sentral yang ada di negara Indonesia itu bernama Bank Indonesia. Nah, jadi Bank Indonesia itu adalah bank sentral yang ada di negara Indonesia. Sejarahnya atau faktanya, bank sentral yang ada di negara Indonesia ini awal mulanya tidak didirikan oleh negara Indonesia itu sendiri, melainkan didirikan oleh negara Belanda yang dulunya ada di Indonesia. Jadi bank sentral ini dulunya namanya bukan Bank Indonesia. Jadi namanya itu adalah Davas Bank. Nah, Indonesia Merdeka, bank tersebut dinasionalisasikan menjadi yang bernama Bank Indonesia yang sekarang. Nah, jadi tujuan dan fungsi dari bank sentral ini adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan ekonomi atau kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini kita lihat dari dua aspek. Yang pertama yaitu kestabilan terhadap barang yang ada di pasaran atau yang ada di perekonomian Indonesia. Yang kedua itu kestabilan terhadap mata uang negara lain. Tahu kestabilan terhadap barang dan jasa itu tercermin dari kestabilan tingkat inflasi yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua yang tadi itu kestabilan terhadap mata uang negara lain. Nah, tercermin dari nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing atau kurs. Nah, di sini pasti ada yang bertanya, untuk dapat mencapai tujuan tersebut, bagaimana cara bank sentral atau bagaimana tugas bank sentral untuk mencapai tujuan yang caranya itu yang pertama, di sini terdapat 3 cara. Yang pertama yaitu dengan menetapkan atau melaksanakan kebijakan moneter. Nah, yang kedua yaitu untuk mengatur dan juga menjaga kestabilan tingkat pembayaran. Nah, yang ketiga itu ada mengatur dan juga mengawasi kinerja dari perbankan yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua itu ada sistem pembayaran. Ibu ganti slide PPT-nya menjadi pengertian dari sistem pembayaran. Di sini ada yang tahu apa itu sistem pembayaran? Diam saja, tidak ada yang tahu. Nah, baiklah, Ibu jelaskan sedikit ya. Sistem pembayaran.
Nah, jadi sistem pembayaran ini adalah sebuah sistem yang berhubungan dengan pemindahan sejumlah uang dari pihak satu kepada pihak lain, atau biasa juga disebut dengan cara pemindahan atau cara melakukan sistem pembayaran ini atau cara pembayaran ini bisa berupa pembayaran kegiatan sehari-hari kita. Nah, apa saja contohnya? Ada yang tahu? Pembayaran listrik, Nah, Bu. ya betul. Ketika kita membayar listrik, maka itu disebut dengan sistem pembayaran. Kita membayar tagihan air, maka kita sudah melakukan sistem pembayaran. Nah, ketika kita melakukan pembayaran listrik, kita juga sudah melakukan sistem pembayaran. Nah, ada juga pembayaran telepon, kartu kredit, dan juga yang lain-lain. Nah, terdapat juga berbagai cara untuk pemindahan uang tersebut, baik itu melalui tunai maupun juga melalui non-tunai. Nah, selanjutnya itu ada peran dari Bank Indonesia terhadap sistem pembayaran. Nah, kewenangan untuk mengatur, menjaga kelancaran sistem pembayaran ini adalah dilaksanakan oleh Bank Sentral itu sendiri. Apa tadi Bank Sentral dari negara Indonesia? Yang menyimak dari awal penjelasan Ibu pasti tahu tadi apa nama bank sentral yang ada di negara Indonesia. Siapa yang bisa jawab? Nah, baiklah, silakan. Nah, betul ya. Bank Indonesia, sentral dari negara Indonesia itu bernama Bank. Nah, Bank Indonesia ini memiliki hak untuk menetapkan dan juga memberlakukan kebijakan dari sistem pembayaran yang ada di Indonesia. Nah, melalui apa sistem pembayaran atau melalui apa Bank Indonesia mengatur sistem pembayaran? Nah, dijelaskan dalam Undang-Undang Bank Indonesia pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1999. Peran Bank Indonesia ini dalam sistem pembayaran mencakup yang pertama itu kewenangan untuk memberikan izin dan juga persetujuan kepada penyedia jasa pembayaran untuk ikut di dalam sistem pembayaran. Nah, yang kedua yaitu perannya itu pengawasan. Bank Indonesia ini mengawas seluruh sistem pembayaran yang ada di seluruh perbankan yang ada di Indonesia. Nah, yang ketiga itu ada menentukan standar-standar tertentu pada alat pembayaran dan juga menentukan alat pembayaran apa saja yang bisa digunakan dalam sistem pembayaran yang ada di Indonesia. Nah, alat pembayaran ini bisa berupa tunai maupun juga berupa non-tunai. Nah, selanjutnya, peran Bank Indonesia ini dalam sistem pembayaran yaitu mengatur dan juga mengawasi lembaga apa saja yang boleh menyelenggarakan sistem pembayaran. Nah, baik itu lembaga bank maupun juga lembaga selain bank. Nah, selanjutnya itu kebijakan pengendalian risiko. Selanjutnya itu kebijakan pengendalian risiko, efisiensi, tata kelola, dan juga lain-lain. Kewenangan dalam menjalankan sistem Bank Indonesia ini atau real time gross settlements. Nah, yang terakhir yaitu kewenangan sebagai penyelenggara sistem clearing antar bank untuk jenis-jenis atau alat pembayaran tertentu yang menjadi sistem clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI. Nah, sampai materi ini ada yang ingin ditanyakan? Apa itu sistem clearing, Bu? Ya, silakan. Jadi, sistem clearing itu adalah suatu aktivitas yang dilakukan setelah terjadinya sebuah kesepakatan antara pihak satu dengan pihak dua sampai selesai aktivitas terjadinya kesepakatan tersebut. Pak, bagaimana? Siapa tadi namanya yang di belakang? Oh iya, bagaimana? Adela paham. Nah, selanjutnya itu ada prinsip kebijakan dari sistem pembayaran yang ada di Indonesia. Nah, di sini terdapat 4 prinsip kebijakan sistem pembayaran yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama itu adanya keamanan. Keamanan ini berarti mengacu pada mengelola berbagai risiko, baik itu diantaranya risiko likuiditas, risiko kredit, ataupun risiko lainnya. Nah, yang kedua itu ada efisiensi. Efisiensi ini berarti sistem pembayarannya itu harus bersifat efisiensi dan juga efektif terhadap nasabah. Nah, yang ketiga itu ada
kesetaraan akses. Mengapa demikian? Mengapa adanya kesetaraan akses ini dalam sistem pembayaran? Karena untuk mencegahnya terjadinya praktek monopoli di sebuah lembaga. Nah, kita sama-sama tahu jika praktek monopoli ini sangat-sangat dilarang adanya dalam suatu kegiatan. Nah, yang terakhir itu perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen yang dimaksud di sini yaitu adanya pihak bank atau Bank Indonesia menjamin aspek-aspek perlindungan konsumen serta kepastian hukum bagi konsumennya. Nah, materi selanjutnya itu tentang alat pembayaran. Alat pembayaran ini digunakan sebagai media untuk melakukan berbagai macam transaksi. Alat ini bisa berupa tunai maupun juga ada non-tunai. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu alat pembayaran tunai. Nah, yang pertama itu kita bahas terlebih dahulu alat pembayaran tunai. Tunai ini berarti alat pembayaran yang paling konvensional. Apa saja diantaranya? Ada itu alat pembayar, ada berupa uang kartal dan juga ada berupa uang logam. Di Indonesia sendiri yang berhak untuk menciptakan uang kartal adalah Bank Indonesia melalui Undang-Undang Bank Sentral Nomor 13 Tahun 1968 pada pasal 26 ayat 1, di mana penggunaan uang kartal ini memang paling umum ditemukan di mana-mana. Nah, kita bisa lihat kita pun masih banyak menggunakan uang kartal dalam setiap sistem pembayaran yang digunakan. Nah, kelemahan dari uang tunai ini terdapat beberapa, yaitu yang pertama, biaya pengadaan atau biaya percetakan uang ini relatif mahal. Nah, yang kedua itu ada inefisiensi waktu, artinya uang kartal ini tidak efisien atau tidak membutuhkan waktu lama dalam penggunaannya. Nah, yang terakhir itu ada risiko lain seperti lebih besarnya risiko kehilangan dan juga pencurian. Nah, selanjutnya itu ada alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai ini adalah seluruh alat pembayaran selain alat pembayaran tunai tadi yang berupa uang kartal dan juga uang logam tadi. Nah, dari alat pembayaran non-tunai ini bisa digunakan untuk melakukan pembayaran transaksi yang berjumlah besar sehingga lebih efisien dibanding dengan pembayaran tunai tadi. Nah, terdapat beberapa juga jenis dari alat pembayaran non tunai. Nah, yang pertama itu ada cek. Cek ini adalah bukti permintaan nasabah untuk mencairkan dana sesuai dengan jumlah dan juga nama yang tertera pada cek tadi. Nah, yang lain ada tahu apa lagi alat pembayaran non tunai? Nah, betul yang disebutkan oleh siapa namanya? Oh ya, yang disebutkan oleh Tiffany tadi, jika ada lagi yaitu kartu kredit. Kartu kredit ini adalah alat pembayaran non tunai. Alat pembayaran ini berbentuk kartu yang diterbitkan oleh bank, di mana bank meminjamkan uang terlebih dahulu kepada nasabahnya, kemudian nasabahnya membayarkan. Nah, jadi alat pembayaran non tunai yang terakhir itu ada uang elektronik. Uang elektronik ini adalah pengganti dari uang tunai, di mana nasabah ini menyetorkan uangnya kepada pihak bank untuk dijadikan sebagai sebuah uang elektronik. Nah, jadi untuk pembagian kelompoknya berdasarkan absen saja. Dari absen 1 sampai absen 5 berarti kelompok 1, absen 5 sampai 10 kelompok 2, begitu seterusnya. Nah, di sini pasti mesti ingat nomor absen dari namanya masing-masing, bukan? Nah, jadi silakan untuk duduk bersama anggota kelompoknya yang lain. Nah, selanjutnya Ibu apresiasi kepada kelompok 2 yang sudah tampil tadi, karena sudah berhasil kepada forum untuk kedepannya agar lebih aktif lagi bertanya, menambahkan, ataupun memberikan kritik atau saran yang membangun untuk kelompok yang tampil.
agar diskusi lebih hidup ataupun lebih aktif. Nah, baiklah, sekian materi untuk hari ini. Kita lanjutkan minggu depan karena sebentar lagi jam pulang juga bunyi. Jadi jam pembelajaran yang sudah habis. Nah, jadi ada oleh-oleh untuk dibawa pulang, yaitu pengerjaan tugas, di mana Ibu di sini memberikan tugas observasi. Anak-anak Ibu sekalian diminta untuk mengumpulkan minimal 10 orang yang menggunakan alat pembayaran tunai dan juga alat pembayaran non tunai. Kemudian narasumber tersebut diwawancarai apa saja kekurangan atau kelebihan mereka dalam menggunakan alat pembayaran tunai maupun alat pembayaran non tunai. Kemudian siswa-siswa Ibu sekalian diminta untuk menganalisis hasil dari wawancara. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun perkataan Ibu yang kurang menyenangkan bagi siswa-siswa Ibu sekalian. Ibu tutup dengan membacakan kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada ketua kelas silakan dipimpin doa untuk pulangnya.